kasihan istri seorang nabi tetapi dicap sebagai pelacur. Siapakah beliau? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa orang-orang Kristen dan Katolik seringkali menghina pribadi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan tuduhan bahwa beliau itu sebagai budak nafsu syahwat, poligami banyak istri, menikahi Aisyah, perawan kecil di bawah umur, merebut istri anak angkatnya sendiri yaitu Zainab binti Jahsy, jandanya Zaid bin Harithah. Padahal di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-37 telah dijelaskan bahwa apabila anak angkat menikah kemudian telah menceraikan istrinya, bekas istrinya anak angkat itu boleh dan halal sah dinikahi oleh mertuanya. Itulah dalam hukum Islam. Tetapi kalau mantan atau bekas istrinya anak kandung, karena anak kandung ini adalah ada hubungan sperma, maka bekas istri anak kandung itu tidak boleh dinikahi oleh mertuanya. Inilah yang dimaksudkan. Sedangkan Zainab binti Jahsy itu adalah mantan istrinya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah, bukan anak kandung. Maka bekas istrinya Zaid bin Harithah itu halal dinikahi oleh Rasulullah. Surat Al-Ahzab ayat 37, qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadu minhunna watara. Kemudian orang-orang Kristen dan Katolik itu juga menuduh sembarangan. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW menggauli budaknya yang bernama Maria Al-Qibtiyah hingga hamil dan punya anak bernama Ibrahim. Memang benar, budak wanita itu boleh dan halal disetubui oleh tuannya walaupun tanpa nikah. Karena di dalam Islam itu yang halal ada dua. Yang pertama halal sebab nikah, yang kedua halal sebab perbudakan. Kalau ada sistem perbudakan. Jadi setiap tuan itu halal ya menghubungi atau menggauli budaknya sendiri, miliknya sendiri loh ya, bukan milik orang lain. Dasarnya Al-Quran. Jadi dasarnya langsung Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat yang ke-5 dan ke-6. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang mereka itu bagi kemaluan-kemaluan mereka hafiduna, yaitu menjaga oleh mereka, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, kecuali ala azwajihim, illa ala azwajihim, kecuali atas istri-istri mereka. Yang boleh digauli itu yang pertama istri, aw ma malakat aymanuhum, atau budak-budak yang mereka miliki. Jadi yang kedua ini budak boleh digauli. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka itu tidak tercela. Dan berbagai macam tuduhan keji yang lainnya yang dilakukan oleh para misionaris Kristen Katolik kepada Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang Kristen dan Katolik menghina dan melecehkan siapakah wanita yang dimaksud menjadi seorang istri Nabi, tetapi dihina dan dilecehkan oleh umatnya sendiri. Dituduh sebagai seorang wanita pendosa, wanita pelacur, dan seterusnya. Yaitu Maria Magdalena. Maria Magdalena yang dicap sebagai perempuan pendosa, wanita pelacur. Padahal Maria Magdalena adalah istri sah dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Tetapi hanya demi ingin mengukuhkan konsep Trinitas, bahwa Yesus adalah satu kesatuan dari tiga Tuhan yang tak terpisahkan. Sehingga mereka orang-orang Kristen Katolik itu tega menuduh Maria Magdalena sebagai seorang pendosa yang minta pengampunan kepada Yesus Kristus. Perempuan
yang mengurapi Yesus dalam Injil Matius, Markus, dan Yohanes adalah Maria, saudara Marta dan Lazarus. Itu dalam Injil. Kemudian perempuan yang mengurapi Yesus dalam Injil Lukas diidentifikasi sebagai seorang perempuan berdosa yang tidak disebutkan namanya. Sekarang mari kita ungkap kebenarannya. Yesus menikah. Jadi Nabiullah Isa bin Maryam itu menikah kalau murid mereka adalah Yesus. Pesta pernikahan Yesus yaitu dengan cara mencurahkan minyak wangi. Minyak wanginya yang mencurahkan adalah pihak mempelai wanita. Beberapa penyelidikan terhadap naskah Laut Mati oleh para ahli teologi dan ilmuwan sejarawan menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan tentang Yesus yang menikah dan mempunyai istri lebih dari satu. Salah satu guru besar teologi dan Alkitab dari Universitas Sydney, Australia, bernama Prof. Dr. Barbara Thiering dalam Sanihu Munir yang melakukan penelitian ilmiah secara mendalam terhadap naskah Laut Mati selama kurang lebih 20 tahun dan menghubungkannya dengan ayat-ayat Alkitab, menemukan bukti bahwa Yesus melakukan pernikahan dan mempunyai istri. Bahkan Yesus mempunyai lebih dari seorang istri. Jadi Yesus memiliki lebih dari satu orang istri. Namun umat Kristen kebanyakan, bahkan beberapa di kalangan umat Islam awam tidak mengetahui. Upacara pernikahan Yesus dapat dilihat pada Alkitab Perjanjian Baru yang tertulis sebagai berikut. Di dalam Markus pasal 14 ayat 3, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ini adalah upacara pernikahan. Ya, upacara pernikahannya adat orang-orang Yahudi, adat Bani Israel. Kemudian datanglah, ini dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-37, 38. Datanglah ia membawa sebuah bulu-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Kalau bukan seorang istri masa begitu? Ini berarti jorok kalau tidak istrinya melakukan seperti itu ya. Makanya itulah istrinya Nabiullah Isa bin Maryam. Kemudian dalam Yohanes juga sama. Dan di dalam yang lain-lainnya. Jadi ini bukti nyata bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan tapi seorang nabi dan rasul, Nabiullah Isa bin Maryam yang menikah. Ya, peristiwa yang mengisyaratkan upacara pernikahan tersebut juga ada dalam kitab Perjanjian Lama. Sebagai berikut gini loh. Di dalam Kidung Agung, mulai dari pasal 1 ayat 2 dan seterusnya dalam Kidung Agung itu, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu, bagaikan minyak yang tercurah, dan seterusnya. Baca saja di dalam Google, ketik Kidung Agung, nanti akan muncul. Itu adalah prosesi pernikahannya orang-orang Bani Israel. Ingat, pada Injil Markus pasal 14 ayat 3 dan Lukas pasal 3 ayat 37-38, Maria Magdalena diceritakan datang mencium Yesus dan mencurahkan minyak wangi ke atas kepala Yesus. Nah, berdasarkan Kidung Agung itu artinya adalah sebuah upacara pernikahan. Ingat, Kidung Agung adalah kitab tentang pernikahan. Semua orang-orang Yahudi dimanapun mereka berada pasti mengakui bahwa cerita tersebut memang merupakan tradisi upacara pernikahan di kalangan para bangsawan Yahudi dan masih berlaku hingga sekarang. Hanya orang Kristen Katolik sajalah yang demi mempertahankan konsep trinitas itu, mereka berani bohong dan berani menuduh seorang wanita yang baik-baik dituduh sebagai seorang pelaku pendosa dan seterusnya. Ketik
Di Google, Yesus mencium bibir Maria. Nanti kan muncul macam-macam artikel. Dalam Injil tersebut dikatakan bahwa seringkali Yesus mencium Maria Magdalena pada bagian bibirnya sehingga tidak jarang menimbulkan kecemburuan pada murid-muridnya yang lain. Bagian inilah yang menjadi titik tolak dan Brown dalam mengungkapkan kisah percintaan Yesus dengan Maria Magdalena. Jadi jelas Maria Magdalena adalah istri seorang nabi, yaitu istrinya Nabiullah Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, karena beliau menikah, maka Yesus itu bukan Tuhan, manusia biasa. Ya, jadikanlah manusia sebagai nabi dan rasul. Jangan terlalu berlebihan begitu ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.